إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua kaum muslimin dengan kalimat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam jalan ketakwaan. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menyandingkan setelah kalimat tersebut, yaitu kalimat wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Itu adalah hal yang paling penting, atau di antara hal yang paling penting yang perlu kita patrikan di qalbu kita dalam masalah interaksi, muamalah bersama dengan manusia sekalian. Di antara orang-orang yang mengaku muslim, di antara mereka ada yang membela Islam, dan di antara mereka ada yang tidak membela Islam, bahkan lebih membela yang tidak Islam, dan justru terkesan melawan Islam dan orang-orang yang membela Islam. Dan hal ini tersaksikan sejak zaman dahulu kala, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, dan sampai sekarang lebih banyak lagi. Sesungguhnya hal-hal semacam ini telah disinyalir dan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disinggung dalam Al-Qur'an. Dan pada kali ini khatib akan berpesan kepada dirinya dan juga kaum muslimin sekalian agar menyimak benar-benar ayat-ayat Allah berikut yang akan kita tuturkan dan kita fahami bersama, sekalipun tidak detail. Tetapi apa yang tertuturkan dari kalam Allah berikut ini sangat tercermin pada realitas di zaman sekarang atau di akhir-akhir ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita dari azab kubur, dari azab neraka. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan di ayat lain, inna syirka la zulmun azim, kesyirikan adalah kezaliman yang besar, dan tiada kezaliman terbesar melainkan kezaliman kesyirikan, menyekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Khatib akan mengucapkan beberapa ayat yang semoga Allah berkahi pemahaman kita tentangnya. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setelah kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan teman kepercayaan kalian orang-orang yang di luar kalangan kalian, yaitu di luar agama kalian. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Rabbil Alamin, melarang kita untuk menjadikan orang-orang yang bukan dari golongan kita, yang mereka tidak mempelajari agama kita, bahkan terkesan menyudutkan ayat-ayat Allah, menjadikan teman kepercayaan. La ya'lunakum khabala, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagi kalian. Dan demi Allah ini tersaksikan di realitas sekarang. Khatib tidak perlu menyinggung nama, tidak perlu menyinggung secara sarkastik sangat-sangat, tetapi kaum muslimin sekalian mengerti
Apa yang kita maksudkan di sini? Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengenal Allah, kufur terhadap Allah, maka tidak mungkin dia akan memuliakan Allah, tidak mungkin dia akan memuliakan agama Allah. Dan sebaliknya di antara mereka, saya katakan di antara mereka, bukan semuanya, di antara mereka ada yang terang-terangan memusuhi Allah, terang-terangan mengejek ayat-ayat Allah, dan lebih mengandalkan ayat-ayat manusia dibandingkan dengan ayat-ayat Allah. Maka apakah yang seperti ini kita jadikan teman kepercayaan? Kemudian waddu ma'anittum, mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Refleksikan hal-hal ini di cerminan kehidupan kita. Betapa banyak dari kaum muslimin kesusahan akibat juga kezaliman diri kita dan juga kezaliman orang-orang yang ingkar terhadap Allah. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nyata kebencian dari mulut mereka. Kalimat ini kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercermin dalam realita kita. Telah nyata kebencian dari mulut mereka terhadap kita, terhadap agama kita. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang tidak menyatakan kebencian terhadap agama kita, maka itu tidak masalah. Kita tunaikan hak masing-masing. Tetapi qad badatil baghdha, jelas terlihat kebencian min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan di hati mereka lebih besar lagi. Walaupun kita tidak tahu hati seseorang, tapi ketika Allah Ta'ala katakan jika mulut-mulut mereka benar-benar menyakiti agama kita, maka jelas di hati mereka lebih besar lagi. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Rabb kita, yang lebih mengetahui isi hati semua manusia. Maka apakah kita percaya dengan ayat ini atau kita ingkari? Qad bayyana lakumul ayat, sungguh kami telah terangkan kepada kalian ayat-ayat kami, ini telah jelas. In kuntum ta'qilun, sekiranya kalian dapat memahaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha antum ulai tuhibbunahum, beginilah kalian menyukai mereka, kalian memilih mereka, kalian memfavoritkan mereka. Wala yuhibbunakum, dan mereka tidak mencintai kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian mencintai mereka dan mereka tidak mencintai kalian. Betapa rendahnya orang yang mencintai orang lain yang tidak mencintai dia. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian beriman kepada kitab-kitab semuanya. Kita beriman Allah Ta'ala menurunkan Injil, menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, menurunkan Suhuf Ibrahim, menurunkan Al-Quran. Kita imani semuanya. Namun yang tersisa sekarang yang benar adalah Al-Quran. Wa idza laqukum qalu amanna, apabila mereka menjumpai kamu, mereka akan berkata, amanna, kami beriman kok. Sekarang ada ternyata di antara kita warna sama dengan kita, warna kulit sama dengan kita, pakaian sama dengan kita, memakai songkok juga, memakai baju koko juga. Tetapi lihat, ketika bertemu sama. Wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaidh, apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari mereka, bercampur benci terhadap engkau, terhadap kalian. Siapakah mereka ini? Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka adalah orang-orang munafik yang menampakkan keislaman, namun yang dibela bukan Islam, malah justru yang dibela adalah yang melawan Islam. Dan ketika ada Islam yang benar, dibubarkan, dikejar-kejar, diteror. Islam macam apa yang seperti ini? Muslim macam apa yang seragam dengan kita, namun justru melawan Islam, melawan Al-Quran, dan membela orang yang menghina Al-Quran. Qul mutu bi ghaidhikum, katakanlah kepada orang-orang semacam ini, mutu bi ghaidhikum, matilah kalian karena kemarahan kalian. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Semua akan dihisab. Semua akan dihisab. Yang seragam dengan kita, yang sama dengan kita, namun memusuhi Islam, Allah Maha tahu.
Dan Allah akan menghisapnya di hari akhir nanti. Dan ini permasalahan yang sangat serius di zaman sekarang. Jika kita menganggapnya remeh, maka seberapa kadar keislaman kita? Seberapa kecemburuan kita ketika ayat Al-Quran dihina? Andai misalnya omongan orang tua kita dijelek-jelekan, atau orang tua kita jelek-jelekan, kita akan marah. Kenapa alasannya? Karena orang tua kita sangat baik pada kita. Lalu bagaimana dengan Dia, Rabbul Alamin, yang memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita rizki setiap hari tanpa henti. Lalu kemudian di antara kalamnya dihina dan kita biasa saja, luar biasa. Di mana letak keimanan kita? Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, keimanan, ketakwaan, rizki yang halal, yang berkah, yang bisa mengalirkan insyaallah menjadi amal jariyah, membuat kita selamat dari azab kubur, membuat kita selamat di hisab hari akhir. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dalam Al-Qur'an menyebutkan ciri-ciri mereka, menyebutkan tanda-tanda mereka, membongkar aib-aib mereka, sehingga kita bisa belajar. Dan tentu saja Al-Quran diturunkan untuk apa? La'allakum ta'qilun, supaya kalian faham. Seandainya Al-Quran itu hanya Allah saja yang tahu artinya, untuk apa diturunkan? Untuk apa ada la'allakum ta'qilun? Supaya kita faham. Percuma kita belajar kitab, baca Al-Quran, ikutan pesantren, namun kemudian ketika sudah sukses, kenal duit, akhirnya mengucapkan sesuatu sebodoh-bodohnya hal. Al-Quran bisa difahami oleh semua manusia dengan jelas insyaallah, selama Allah beri taufik padanya. Dan Al-Quran ditafsirkan oleh para ulama sejak zaman sahabat sampai sekarang. Tidak ada yang sia-sia dari tafsiran mereka, rahimahumullahu jami'an. Ini perendahan terhadap Al-Quran, perendahan terhadap para ulama. Padahal orang-orang yang berkata seperti ini, mereka adalah didikan ulama, didikan kiai. Kenapa terjadi seperti ini? Itu disebabkan pertama, ketika menuntut ilmu tidak menunjukkan keikhlasan dalam menuntut ilmu, akhirnya Allah Ta'ala hancurkan qalbunya dan Allah palingkan hatinya dari kebenaran. Tapi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semuanya hidayah dan taufik. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah mengatakan, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim surah tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, kalau di sini orang-orang munafik, mereka mewanti-wanti ketakutan akan apa? Kalau ada surat atau ayat yang turun berkaitan dengan kabar-kabar tentang aib-aib mereka, dibongkar tentang aib mereka, maka katakanlah, tetap aja terus kalian, silahkan kalian ejek agama kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan apa yang kalian takutkan, yaitu kabar-kabar tentang kebobrokan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kemudian, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kalian tanyakan kepada mereka, kenapa kalian lakukan itu? Kenapa kalian mengolok-olok ayat-ayat Allah? Kenapa kalian mengolok-olok hadis-hadis Nabi? Mereka akan menjawab, kunna nakhudu wa nal'ab. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Afwan, kami sesungguhnya cuma main-main aja. Enggak serius, cuma senda gurau saja, main-main. Maka katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah yang menciptakan kalian, terhadap Rasulullah yang berjuang mempertahankan Islam, dan ayat-ayat Allah dan Rasulnya, kalian mengejek, kalian menghina? Dan apakah ada di antara muslim yang berpeci juga, kemudian membela orang-orang yang menghina agama kita? Allahul musta'an. Dan kita biasa aja orang-orang seperti itu. Ini menunjukkan dekat sekali hari kiamat. Kejahilan yang merebak di mana-mana. Dan ketika orang-orang jahil, dikarenakan di kantong mereka banyak duit,
dan di belakang mereka ada gudang duit. Kemudian membeli agama atau membeli dunia, menjual agamanya. Fa na'udzubillah. Maka perhatikan ma'asyiral muslimin, semoga Allah rahmati semuanya. Apa kata Allah kemudian kepada orang-orang yang mengejek ayat-ayatnya? La ta'tadhiru. Jangan minta maaf. Enggak usah kalian minta maaf. Itu katanya kepada orang-orang yang mengejek agama Allah. La ta'tadhiru. Enggak usah minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kata Allah. Kalian telah keluar. Kalian telah kufur setelah kalian tadi beriman. Karena apa? Karena bercanda. Mencandai ayat-ayat Allah. Itu karena bercanda. Bagaimana jika menghina? In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan min bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami memaafkan segolongan daripada kalian lantaran mereka bertaubat, niscaya kami akan mengadab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Itu orang-orang seperti ini tidak akan pernah putus. Ada terus di dunia ini. Ada. Kapan berakhirnya? Kiamat. Tapi kita terus berusaha. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Na'udzubillah. Jangan sampai diri kita atau anak-anak kita, istri kita atau anggota keluarga kita menjadi orang-orang yang membela orang-orang yang melawan agama Allah. Dunia itu kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La mawdi'u sawtin fil jannati khairum minad dunya wa ma fihi." Apa kata Rasulullah? 1 meter tempat cemeti. 1 meter tempat cemeti, sekitar 1 meteran. Itu 1 petak di surga 1 meter saja. Itu lebih baik daripada sedunia dan segala isinya. Baru 1 petak meter, 1 meteran. Kecil. Lebih baik di surga 1 meter daripada di dunia seisinya. Anda sekarang punya gedung banyak, Anda punya rumah di mana-mana, properti di mana-mana, itu tidak apa-apanya dengan 1/2 meter mungkin di surga. Tidak ada apa-apanya. Sekalipun Anda memiliki 1 dunia pun, dibayar oleh orang-orang yang melawan agama Islam, dibelikan 1000 pulau demi Anda bisa mengancam agama Islam, itu 1 meter di surga jauh lebih berharga daripada 1000 pulau itu. Alhamdulillah atas kenikmatan Islam. Dan kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan lurus. Kenapa? Karena bisa jadi, belum tentu, kita tidak bisa memastikan bagaimana nasib kita kelak. Kita minta jalan yang lurus. Lihat orang-orang yang tadinya berilmu saja bisa tergelincir dan mengucapkan kalimat-kalimat yang memantik kemarahan kaum muslimin, dan kemudian mengeluarkan logikal falasi yang benar-benar hancur logikanya dan merugikan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin dirugikan, ditambah rugi oleh orang-orang yang menisbatkan diri pada Islam. Maka semoga Allah Ta'ala mengampuni kita dan memberi hidayah bagi orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, alhamdulillah, azimil ihsan, wasi'il minnah, al-karim al-jabbar, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala al-mustafa Muhammadin an-nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah Ta'ala rahmati dan Allah berkahi. Jauhilah sikap munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna syarran nasi dzul wajhain." Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang memiliki 2 wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Siapakah orang yang bermuka 2 itu? Yang datang ke kelompok ini dengan wajah lain dan datang ke kelompok lain dengan wajah lain. Datang ke kelompok Islam dengan wajah Islam, dan datang ke kelompok yang bukan Islam dengan wajah yang juga bukan Islam. Kata Nabi apa tadi? Inna syarra an-nas dzul wajhain. Seburuk-buruk manusia
yang memiliki dua wajah. Lebih buruk lagi, menisbatkan kepada Islam, tapi merugikan Islam, menghancurkan pondasi-pondasi Islam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki dan yang perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain, itu sama mereka semua. Mereka menyuruh membuat yang munkar, menyebar kemungkaran, menyebar syubhat, dan melarang berbuat dari yang ma'ruf. Kita lihat sekarang, ada beberapa orang kajian di suatu kota, bahkan beberapa kota, yang mana kajian tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf kita, yaitu sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apa yang terjadi kemudian? Dan ini terjadi berkali-kali di tahun ini. Beberapa dari kaum muslimin, kita bilang tetap muslim mereka, berusaha membubarkan kajian itu, memblokir jalan, berdemonstrasi. Padahal apa yang akan disampaikan insyaallah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Namun kemudian, di sisi lain, di antara mereka, ketika hari Ahad, justru kemudian menjadi satpamnya gereja. Muslim macam apa yang seperti ini? Kemana iman kaum muslimin? Kemana akidah kita? Mau dikemanakan generasi kita di bawah nanti? Ketika kita ditampakkan hal-hal yang sebenarnya sangat menyedihkan, namun mungkin karena kerasnya kalbu kita, hal-hal semacam ini adalah hal yang biasa, berlalu begitu saja di media sosial. Padahal ini adalah kesedihan yang paling memuncak untuk kita. Kita bangsa Indonesia, kaum muslimin, para pejuang kita dahulu, membela tanah air kita karena mereka muslim. Mereka berteriak apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan sekarang ayat-ayat Allah terhinakan. Semoga Allah Ta'ala bangkitkan kaum muslimin Indonesia menuju pemahaman yang benar, agar kita sama-sama bisa ke surga. Tujuan kita beramal di dunia ini, kita bekerja, mempunyai istri anak, tujuan kita untuk membawa mereka ke surga. Itu tujuan kita. Dan ketika kita melihat hal-hal semacam ini, takut, khawatir, bagaimana anak-anak kita nanti ketika orang-orang seperti ini merajalela. Mereka berhasil membubarkan kajian-kajian Islam sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Namun giliran ketika ada gereja di hari Ahad, mereka menjadi satpamnya, menjadi pembelanya. Dan sekarang di antara mereka menjadi pembela orang yang menghina agama Allah. Allahul musta'an, kemana Islam kita? Ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berharap kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak boleh menzalimi muslim. Dan kita bahkan tidak boleh menzalimi orang yang bukan muslim. Tidak boleh. Kita biarkan, silahkan mereka beribadah, silahkan. Tetapi ketika agama kita dihina, ketika ayat Allah dipelintir, hati kita seharusnya lebih merasa panas dibandingkan bapak atau ibu kita dihina. Agama Allah ketika dihina, mari tanamkan kecemburuan beragama. Tanamkan di kalbu kita iman benar-benar kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, dan kepada hari akhir. Karena pada ujung-ujungnya kita semua bekerja capek letih, pulang pergi pagi, pulang sore, bertemu anak, mendidik anak, menafkahkan istri. Untuk apa semua itu? Supaya kita bisa ke surga sama-sama, bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Bukan kita sendirian ke surga, dengan semuanya, dengan semua keluarga kita, anak-anak kita. Kita tidak mau berpisah. Dan kita tidak mau anak-anak kita ada yang ikut dengan aliran sesat, tidak mau. Tidak ada yang mau dari kita. Anak kita ikut aliran ekstrim kemudian ngebom sana sini, tidak mau. Dan kita juga tidak mau anak-anak kita ada yang berpemikiran melawan Islam, tidak mau kita. Dan kepada Allah Ta'ala kita meminta supaya zuriyah kita, keturunan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berawal dengan rizki yang berkah. Maka semoga Allah berkahi
rizki yang Allah Ta'ala berikan, yang selama ini kita cari, kita kais di bumi ini. Bumi Allah wasi'ah, bumi Allah luas, dan rahmat Allah wasi'ah. Bagi yang sekarang masih mempunyai dosa banyak, Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Merahmati. Bagi yang kurang kecemburuannya, Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, Allah Ta'ala Maha Merahmati, Maha mengampuni ketidakcemburuan kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin, Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin, Allahumma adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتبقى الله منا ومنكم إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.